Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 4A. Sehat selalu ya. Kembali lagi belajar daring dengan Bu Amel. Tetap semangat. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema 6 subtema 1, Aku dan Cita-Citaku, pembelajaran 3. Boleh sambil dibuka buku paket tema 6-nya ya di halaman 23 sampai 28 dengan mata pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial. Pembahasan materi hari ini yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan perekonomian. Simak videonya sampai selesai ya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Contohnya yaitu hewan dan tumbuhan, di mana hewan dan tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Mengapa demikian? Karena jumlah hewan dan tumbuhan di bumi itu melimpah anak-anak. Di mana-mana kita bisa melihat hewan dan tumbuhan. Makanan kita pun berasal dari hewan dan tumbuhan. Sehingga jika kita kehabisan bahan makanan, tumbuhan dan hewan tersebut bisa dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Begitu. Sedangkan kegiatan perekonomian adalah kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dikonsumsi maupun bernilai jual, sehingga mendapatkan keuntungan bagi kita. Gitu. Nah, contoh kegiatan perekonomian yaitu yang pertama adalah beternak. Kemudian yang kedua adalah pertanian. Yang kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu beternak. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Biasanya beternak itu dilakukan oleh yang disebut dengan peternak gitu ya. Dan hewan ternak dan yang diternaknya itu kan hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam berupa hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Jenis-jenis hewan ternak itu ada dua. Yang pertama, ternak hewan unggas. Yang seperti kamu ketahui, hewan unggas itu adalah hewan yang berjenis kelompok burung seperti ayam, bebek, angsa, dan lain-lain. Sedangkan hasil ternak unggas yang dimanfaatkan yaitu berupa telur, daging, dan kulitnya. Telur dan daging juga kulitnya itu bisa dikonsumsi pribadi ataupun juga bisa dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Dan yang kedua yaitu ternak hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu dan biasanya berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya hewan sapi, kambing, kerbau, kuda, dan lain-lain. Hasil ternak sapi dan kambing seperti gambar ini itu dimanfaatkan oleh manusia berupa daging, susu, dan kulitnya. Para petani itu berusaha agar peternakannya memiliki kualitas yang baik, sehingga untuk menjadi seorang peternak itu harus memiliki keahlian. Beberapa keahliannya yaitu keahlian dalam memilih bibit ternak yang bagus, yang unggul, kemudian bagaimana cara menyediakan tempatnya, kita harus memiliki keahlian dalam hal itu, dan juga memilihkan pakan atau makanan yang terbaik untuk hewan tersebut sehingga bisa bernilai jual dan bisa kita kalau hasil peternakan kita itu bagus kemudian banyak berkualitas tinggi, bisa kita ekspor atau bisa kita kirim ke luar negeri, kita jual di sana dan bisa membantu perekonomian negara gitu. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu tentang pertanian. Sumber daya alam berupa tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian. Dan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia adalah pertanian. Karena Indonesia itu memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Intinya Indonesia itu tanahnya subur-subur gitu. Sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris
Ingat ya, agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian atau bekerja sebagai petani, yaitu bercocok tanam. Apa sajakah contoh-contoh pertanian yang biasa dilakukan oleh petani Indonesia? Yaitu ada hasil pertanian Indonesia, ada mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Nah, di mana untuk membudidayakannya berbeda-beda sesuai dengan kecocokan tanaman dengan tanahnya. Seperti mangga itu dapat tumbuh di daerah dataran rendah yang suhunya lumayan tinggi atau lumayan panas. Contohnya misalnya di pesisir pantai atau di daerah kita nih yang dataran rendah. Sedangkan apel itu dapat tumbuh dengan subur di daerah dataran tinggi yang daerahnya itu 500 meter di atas permukaan laut. Contohnya pegunungan. Jadi suhunya juga dingin sehingga apel dapat tumbuh subur di tempat dataran tinggi itu atau pegunungan. Sedangkan sayuran seperti brokoli, wortel, dan kembang kol itu dapat tumbuh dengan subur di dataran tinggi dengan suhu udara dingin. Gitu anak-anak ya. Untuk menjadi seorang petani dan menjadi seorang peternak juga memiliki keahlian. Makanya perlu yang namanya belajar, tidak asal-asalan. Karena kalau asal-asalan pertanian dan peternakan yang dihasilkan kualitasnya kurang baik. Kalau ada ilmunya, belajar dengan giat, maka pertanian yang dihasilkan pun berkualitas tinggi, bisa diekspor, bisa dikirim ke luar negeri sehingga bisa bernilai jual dan kita bisa menghasilkan keuntungan. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.